Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Cindy. Nah, kali ini kita itu kelompok 3, Filsafat Pendidikan kelas 2A akan berdiskusi nih teman-teman. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu dong, karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Bukan sih, tapi tak kenal maka harus kenalan. Jadi izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini saya Cindy Rahmahotimah dari kelas 2A Pendidikan Matematika bersama teman saya Ayu Dewi Astuti. Halo Ayu, apa kabar? Halo Cindy, baik, alhamdulillah. Cindy gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Dan ada nih satu cowok yang paling ganteng nih di antara kita, bener gak Ayu? Nggak tahu deh, coba lihat. Halo, Miftahul Pala. Apa kabar Miftah? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana nih teman-teman keseharian teman-teman selama pandemi ini? Gimana nih yuk? Ya kesehariannya ya kita kuliah di rumah karena kan ke kampus juga belum boleh ya. Ya jaga-jaga kesehatan aja sih di masa pandemi gini. Gitu aja sih, Sin. Ayu sendiri paling pernah kena kayak COVID mengisi gak? waktu luang. Alhamdulillah enggak sih. Jangan dong. Jangan. Nah, Miftah gimana nih, Mip? Keseharian selama pandemi itu kayak gimana sih? Selama pandemi aja udah hampir 2 tahun ya. Iya. Udah 2 tahun. Di awal masuk aja kita emang udah dari pandemi kan. Itu juga kita secara daring. Jadi keseharian selama daring itu ya udah kebiasaan selama nggak kampus sampai 2 semester ini. Jadi kebiasaan kayak rutin kelas online, kebanyakan berbahas. Itu aja sih sebenarnya. Nah, Miftah sendiri pernah terjaring COVID gak, Mip? Saya sendiri sih sebelumnya memang pernah ya. Itu sekitar awal bulan kemarin, Januari itu. Saya itu kena itu karena acara pernikahan kakak saya. Kalau nggak salah di pertengahan Januari itu kakak saya kan ngadain pernikahan. Meskipun itu emang diundang cuma keluarga doang, keluarga terdekat ya. Tapi ternyata tetap aja bisa kena dari acara sekecil itu loh, maksudnya nggak terlalu besar atau bagaimana. Ya. Jadi yang katanya sih ayah. Jadi yang ngadain acara nikahan kakak saya, yang kena COVID-nya saya sama ayah saya sama kakak saya yang lain. Jadi nah, maka dari itu ya jangan dulu kumpul-kumpul sebenarnya. Ya, jadi kalau bisa sih pendapat saya sendiri ya, lihatin orang terdekat dulu di rumah atau bagaimana kebiasaan kehidupannya, atau ada yang aneh enggak, atau jangkal, atau kayak sakit bagaimana. Itu mending harus didahuluin terlebih dahulu. Atau sebagai seorang, saya kan pasti lebih di rumah aja, lebih aman ya. Lebih baik di rumah aja, jangan kemana-mana, tetap di rumah aja. Karena kita juga udah 1 tahun ya, kita 2 semester dong kita belajar di rumah. Dan gak kerasa banget nih sebagai anak pendidikan matematika kita udah mau semester 3 aja nih. Sedangkan kita belum pernah langsung kan. Mudah-mudahan aja nanti di semester 3 kita itu bisa meet lah, bisa ketemu langsung. Amin ya teman-teman. Amin. Nah, sebagai anak matematika nih, pendidikan matematika, teman-teman pasti udah gak asing dong sama bahasa-bahasa khas anak matematika. Jadi, Cindy mau bertanya dulu nih sama teman-teman. Sebelum kita lanjut berdiskusi, Cindy boleh dong bertanya sama teman-teman di sini. Teman-teman sendiri tahu gak sih gimana atau ya sedikit banyaknya tentang matematika, misalkan teorema-teorema yang ada di matematika, teman-teman sendiri itu tahu gak sih? Gimana nih pendapat Ayu? Ayu, tahu banyak gak nih tentang teorema-teorema yang ada di matematika? Ya, sedikit banyak tahu sih teorema-teorema. Kan kita juga udah belajar ya di semester 1, di semester 2 juga kita masih sering ngebahas atau enggak dapat mata kuliah yang
ada teorema-teoremanya, karena kan emang sesuai jurusannya juga. Teorema-teorema yang sudah dipelajari kita di semester 1 itu kan ada teorema sisa ya, sisa bagi Cina juga pernah kan, teorema limit kita pernah pelajari juga, pokoknya banyak deh Sin, ya kan? Ya, Gimana? benar-benar. Nah, dari Mipta sendiri gimana nih, Mip? Kamu punya teorema-teorema atau ada nih sekelibat bayangan dari semester 1 sama semester 2? Teorema itu kan emang dari awal kita masuk kan, sebelumnya kita nggak pernah tahu kan apa itu teorema, meskipun dalam matematika sendiri. Soalnya kan emang nggak ada itu teorema. Karena itu emang khususan untuk anak kuliahan, karena anak yang lebih lanjut pemikiran untuk matematikanya. Kan dari kita SD, SMP, SMA itu kita teorema. Jadi pas kuliah itu kan pertama juga kagok kan. Ternyata teorema itu kayak begini loh maksudnya. Jadi yang dari orang nggak tahu sama sekali, jadi merintis paham, mulai sedikit paham gitu. Ya, benar. Tapi untuk kedepannya sih alhamdulillah kalau dijalanin dengan baik mah itu aja sih. Kalau Mipta sendiri tentang teorema, macam-macam teorema, ada yang nyantol gak nih? Atau Mipta ngerasa ada suatu teorema yang sangat masyhur atau besar gitu? Teorema, ya semua orang juga tahu sih dari SMP, dari SD juga tahu. Teorema yang paling terbesar atau yang paling gampang diketahui. Jadi, cuma satu, teorema Pythagoras. Itu meskipun nggak diajar, pasti udah tahu dari Pythagoras itu sebelumnya katanya itu teorema, karena itu sebuah pembuktian itu benar. Nah, jadi teman-teman kali ini sebenarnya kita itu bakal membahas tentang teorema, dan teorema tersebut udah dijawab sama Mipta. Jadi kali ini itu kita bakal berdiskusi mengenai teorema Pythagoras. Tapi sebelum kita masuk ke teorema Pythagoras, Cindy sekarang mau tanya dong. Kita kan tadi udah bahas nih macam-macam teoremanya. Nah, sekarang Cindy mau tanya ke teman-teman nih. Sebenarnya menurut teman-teman, teorema itu apa sih? Dan apa sih teorema yang akan kita bahas nantinya? Dan apa hubungannya sama teorema Pythagoras gitu? Teorema ya. Teorema itu dalam artian luas itu suatu pernyataan matematika yang masih memerlukan pembuktian, serta pernyataannya itu dapat ditunjukkan nilai kebenarannya atau juga bernilai benar. Jadi maksudnya itu suatu pernyataan yang sudah dibuktikan sebelumnya. Nah, dan hasil pembuktiannya itu sudah mendapatkan nilai kebenarannya atau juga hasil yang memuaskan. Contoh teorema. Apabila dua sudut yang masing-masing sudutnya siku-siku, maka kedua sudut tersebut ialah kongruen. Kita ambil contoh di sini ada dua buah segitiga, yaitu yang pertama ada segitiga ABC dan yang kedua ada segitiga DEF. Nah, dari gambar ini aja kita udah bisa tahu bahwa sudut C itu sama dengan sudut D, maka bisa dibilang juga sudut C itu kongruen dengan sudut D. Terima kasih untuk Mifta atas penjelasan tentang kongruen. Nah, selanjutnya saya akan berpendapat tentang teorema. Menurut saya, teorema adalah sebuah pernyataan yang sering dinyatakan dalam bahasa alami yang dapat dibuktikan atas dasar asumsi yang dinyatakan secara eksplisit ataupun yang sebelumnya telah disetujui. Dalam logika, sebuah teorema adalah pernyataan dalam bahasa formal yang saat diturunkan dengan mengaplikasikan aturan inferensi dan aksioma dari sebuah sistem deduktif. Nah, jadi teorema itu dapat diartikan juga sebagai ide yang dapat diterima sebagai sebuah kebenaran. Begitu pendapat saya tentang teorema. Nah, setelah penjelasan tentang teorema, sekarang saya ingin bertanya nih ke Li dan Mifta. Menurut kalian, apa sih teorema Pythagoras itu? Nah, sebelum Cindy membahas mengenai teorema Pythagoras itu sendiri, di sini Cindy akan membahas sedikit mengenai Pythagoras. Pythagoras adalah seorang ahli matematika yang berasal dari zaman Yunani kuno.
Ia terkenal karena teoremanya, yaitu teorema Pitagoras, yang kali ini kita akan bahas nih. Teorema Pitagoras itu sendiri adalah salah satu aturan matematika yang ditemukan oleh Pitagoras mengenai segitiga siku-siku nih. Jadi, teorema ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja. Tidak berlaku untuk segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, ataupun segitiga sembarang. Jadi khusus untuk segitiga siku-siku saja. Teorema ini memiliki syarat, yaitu dua sisinya harus diketahui terlebih dahulu nih. Dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana C merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku itu sendiri, dan A merupakan sisi alas. Saya ingin sedikit menambahkan jawaban dari Cindy, yaitu berdasarkan perspektif epistemologi, kebenaran matematika itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pandangan absoluti dan yang kedua ada pandangan fallibilis. Di mana menurut salah satu pandangan, yaitu pandangan absolut, ialah matematika itu berkaitan dengan asumsi dari aksioma dan definisi serta logika yang saling berkaitan. Adapun lokal dan global asumsi seperti deduksi logika untuk mencakup kebenaran matematika. Teorema Pitagoras merupakan salah satu pembuktian dari aliran filsafat alisisme, di mana teorema ini membahas mengenai pembuktian baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah guys, berhubung ini udah mengenai pembuktian, sebenarnya menurut teman-teman sendiri itu pembuktian itu teorema Pitagoras itu bagaimana sih? Atau apa saja dari pembuktian teorema Pitagoras itu? Bagaimana dengan saudari Cindy? Nah, sebenarnya itu teorema tentang segitiga siku-siku ini itu sudah ditemukan sejak berabad-abad yang lalu, bahkan sebelum Pitagoras, atau lebih tepatnya sih pada zaman Babilonia. Tetapi catatan pertama kali mengenai teorema ini ditemukan di sekolah Pitagoras nih, sehingga Pitagoras dapat mengakui bahwa teorema ini ditemukan oleh beliau. Ya Cindy, maaf nih, tadi aku dengar teorema itu kan dinamakan teorema Pitagoras, padahal ditemukan itu pada masa Babilonia. Nah itu kenapa ya Cindy? Nah, kenapa sih kok Pitagoras yang mendapatkan gelar atau predikat tentang teorema ini? Itu dikarenakan Pitagoras adalah orang yang pertama kali menyebarluaskan teorema ini ke peradaban Yunani, yang pada saat itu merupakan pusat dari ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Selain itu, Pitagoras juga diusung menjadi orang yang pertama kali berhasil membuktikan dan mendokumentasikan teorema ini secara sistematis. Saking senangnya karena telah dapat membuktikan teorema ini, Pitagoras sampai mengorbankan 100 ekor sapinya loh, karena beliau merasa bahwa teorema ini dapat menjadi salah satu teorema yang paling masyhur dan dapat dibuktikan sampai sekarang teorema ini tetap bertahan. Juga ingin menambahkan tentang bukti-bukti penemuan dari teorema Pitagoras. Nah, bukti ini ditemukan dari astronom India yang bernama Bhaskara. Bukti ini pertama kali terdapat pada karya Bhaskara, matematikawan India sekitar abad 11. Nah, bangun persegi atau bujur sangkar itu dengan sisi C. Kalian tahu kan bujur sangkar persegi. Nah, di dalamnya itu dibuat ada 4 segitiga siku-siku dengan panjang sisi A dan B. Dengan konstruksi bangun tersebut, maka bisa dilihat ya di ilustrasinya. Nah, luas PQRS ini ditambah 4 dikali luas ABQ sama dengan luas ABCD. Nah, bisa dirumuskan seperti ini. Kemudian didapatlah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana itu merupakan perumusan Pitagoras. Nah, mungkin itu
pembuktian yang saya tahu dari Bhaskara. Selanjutnya dikembalikan ke Cindy. Terima kasih. Nah, kan kita tuh udah membahas mengenai teorema Pitagoras nih. Menurut kalian sendiri itu bagaimana sih manfaat teorema itu dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana nih menurut Ayu? Nah, iya Sin, aku mau ngasih pendapat nih. Ternyata manfaat dari penerapan teorema Pitagoras itu banyak loh untuk kehidupan kita. Sebelumnya aku mau ngasih tahu nih, ilmu dalam filsafat yang mempelajari tentang kebermanfaatan matematika dalam kehidupan disebut sebagai aksiologi matematika. Nah, dalam aksiologi itu mengkaji tentang manfaat dari aspek-aspek yang terkandung di dalam matematika. Apa sajakah manfaat itu dan bagaimana dampak atau efeknya dalam kehidupan. Begitu juga dengan teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras ini memiliki manfaat dalam kehidupan manusia. Penerapannya yaitu orang-orang di dunia konstruksi menggunakan aplikasi teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah dalam dunia kerja mereka. Nah, selain itu penerapan teorema Pitagoras juga dilakukan di banyak bidang, terutama di dalam bidang arsitektur. Nah, arsitektur ini menggunakannya untuk mengukur kemiringan bangunan, misalnya kemiringan sebuah tanggul agar mampu menahan tekanan air. Nah, itu kan sangat bermanfaat banget kan. Bisa dibayangkan efeknya kalau kita tidak memakai teorema Pitagoras itu. Nah, ini juga sangat membantu dalam menentukan biaya pembuatan bangunan. Selain itu juga kita bisa mengira-ngira lah ya biaya bangunannya. Nah, itu juga bisa diukur dengan teorema Pitagoras. Contoh selanjutnya itu seorang tukang kayu pun bisa membuat segitiga penguat pilar kayu menggunakan teorema Pitagoras. Nah, banyak sekali kan Cindy manfaat dari penerapan teorema Pitagoras. Jadi itu tuh bukan hanya konsep doang, konsep matematika, tapi ada manfaatnya juga bagi kehidupan nyata kita ini. Nah, kalau misalnya menghitung nih, ada soal misalnya tinggi sebuah jendela lantai 2 pada sebuah gedung kira-kira itu misalnya 8 meter. Nah, di depan gedung tersebut ada sebuah taman dengan lebar 6 meter. Nah, kita itu bisa mengukur berapa panjang tangga minimum yang dibutuhkan agar kaki-kaki tangga tidak merusak tanaman tersebut. Nah, itu bisa dihitung dengan teorema Pitagoras yang tadi, dengan pembuktian teorema Pitagoras seperti A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, selanjutnya ini ada contoh-contoh penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat ya Cindy, Miftah. Ini tuh menggunakan teorema Pitagoras loh. Seperti tadi ada atap rumah, tangga, jembatan. Itu kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Jadi benar, bukan hanya konsep matematika saja, jadi ada kegunaannya untuk kehidupan kita dan bermanfaat juga. Bisa dilihat gambar-gambarnya ini, bukti-bukti bahwa teorema Pitagoras tuh ada berguna gitu untuk kehidupan kita. Begitu Cindy dan Miftah. Ini saya sisipkan foto-fotonya, contoh-contoh foto-fotonya. Bisa dilihat sendiri ya. Begitu saja Sin pendapat dari saya. Jadi, setelah kita bahas beberapa materi yang sudah disampaikan, berarti udah bisa kita simpulkan dong dari pembahasan kali ini mengenai teorema Pitagoras, yang garis besarnya merupakan sebuah pernyataan yang dapat dibuktikan dengan atas dasar asumsi yang dinyatakan secara eksplisit ataupun yang sebelumnya disetujui. Di mana salah satu teori yang sangat terkenal ialah teorema Pitagoras. Nah,
Pitagoras sendiri ialah seorang ahli matematikawan yang berasal dari Yunani kuno. Sekaligus orang yang pertama kali menyebarluaskan teorema ini ke orang Yunani, di mana teorema ini merupakan suatu aturan matematika dalam sebuah segitiga siku-siku dan hanya berlaku untuk segitiga siku-siku dengan syarat dua sisi lainnya telah diketahui panjangnya terlebih dahulu dengan rumus dari teorema Pitagoras ialah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Bahkan, banyak peneliti-peneliti yang membuktikan teorema ini, salah satunya adalah terdapat dalam karya Bhaskara. Selain itu, teorema Pitagoras juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari atau bisa disebut dengan aksiologi matematika, di mana manfaat teorema ini dapat banyak digunakan baik dalam dunia pembelajaran, kerja, ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Makasih banyak nih buat Saudara Mipta yang udah ngasih kesimpulan dari podcast kita kali ini. Nah, untuk Ayu gimana nih Yuk? Ayu sendiri punya harapan-harapan tersendiri nggak sih buat podcast yang kita bawain sekarang? Harapannya buat podcast yang sekarang? Ya, semoga podcastnya ini dapat bermanfaat buat yang sudah nonton, karena dengan menonton podcast ini juga kan kita jadi tahu penerapan konsep teorema Pitagoras untuk kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan podcast kita kali ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan terima kasih juga buat Mipta dan Ayu yang udah partisipasi buat pembuatan podcast kali ini. Makasih ya Mipta, makasih Ayu. Sekian dari kelompok kita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu dan kita bisa semester depan bisa benar-benar ketemu dan meet langsung ya. Amin, amin, amin. Makasih semuanya. Kita dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Podcast selanjutnya.